Halo guys, apa kabar nih? Semoga kalian semua baik-baik aja. Di video kali ini, Kaca Movie akan menceritakan sebuah alur cerita film kembali. Film ini mengisahkan tentang 4 orang anak yang terdampar di perkemahan musim panas, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan tiba-tiba, ada alien yang datang ke bumi. Akankah 4 orang anak ini bisa menyelamatkan planet bumi? Kalau begitu, sebelum masuk ke filmnya, mari kita intro terlebih dahulu. Film ini diawali di sebuah kapal ruang angkasa yang diserang oleh makhluk yang tak diperlihatkan wujudnya. Lalu kita diperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Alex. Alex sendiri terlihat sedang melihat layar monitor, yang isinya tentang satelit luar angkasa. Lalu ibunya mengajak Alex pergi ke suatu tempat. Lalu scene berpindah kepada seorang anak laki-laki yang bernama Darius. Dia sendiri adalah anak orang kaya yang akan pergi ke suatu tempat juga. Pada scene selanjutnya, ada seorang anak perempuan yang bernama Zen Zen. Di situ, dia akan melakukan perjalanan ke Amerika. Lebih tepatnya ke Rim of the World. Dan ternyata, Alex dan Darius ingin pergi menuju tempat yang sama, seperti Zen Zen, yaitu Rim of the World. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Rim of the World itu apa. Untuk Rim of the World sendiri adalah suatu tempat perkemahan musim panas, yang di situ ada berbagai macam permainan khusus anak-anak. Balik lagi ke filmnya, di tempat itu mereka bertiga berkenalan satu sama lain. Tetapi pada saat berkumpul, Jen malah pergi sendiri, lalu dikejar oleh Alex. Tetapi Alex tertinggal oleh Jen. Pada saat berbalik arah, kebetulan ada Darius yang sehabis buang air. Tiba-tiba, Darius mengajak Alex melihat pemandangan, tetapi Alex fobia dengan ketinggian. Tiba-tiba, ada seorang anak laki-laki yang muncul dan menahan Darius. Dan orang itu bernama Gabriel. Gabriel menahan Darius agar tidak bermain-main dengan Alex. Di situ Darius mengajak berkelahi Gabriel, tetapi malah kalah hanya dengan 1 kali pukulan. Seketika Jen datang ke situ, lalu ketika mereka lagi mengobrol, tiba-tiba mereka mendapat kabar yang buruk, dan mereka berempat tuh langsung pergi ke suatu danau. Dan di situ ada kapal tempur yang lewat, seketika mereka semuanya panik. Pada saat mereka kembali lagi ke Rim of the World, mereka langsung lari dan melihat tempatnya sudah hancur dan tidak ada siapa-siapa. Lalu mereka masuk ke suatu ruangan dan mau menelepon orang. Tetapi telepon tersebut malah mati. Jadi semua alat elektronik semuanya mati. Bahkan handphone yang dipegang mereka berempat mati semuanya. Karena suatu peristiwa yang belum diketahui penyebabnya. Mereka lalu keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka malah melihat ada pertempuran di atas udara. Lalu semuanya melarikan diri. Tiba-tiba ada sebuah benda jatuh dari udara. Seketika semuanya terpental. Lalu mereka berempat memeriksa benda apa yang terjatuh barusan. Dan ternyata benda itu adalah sebuah pesawat. Tiba-tiba seorang perempuan keluar dari pesawat, dan perempuan itu memberikan kalung yang ada kuncinya kepada Alex untuk dibawa ke Dr. Fielding yang ada di JPL atau Laboratorium Populasi Jet. Dan itu bagian dari NASA. Sedangkan kunci yang diberikan itu adalah kunci untuk menyelamatkan dunia dari peperangan yang sekarang terjadi. Tiba-tiba alien muncul dan mereka semua lari terkecuali wanita yang tadi. Dan dia harus mati oleh alien itu. Disinilah aksi kejar-kejaran pun terjadi antara mereka berempat dengan alien.
Sampai akhirnya mereka semua tertangkap. Tetapi untungnya ada pesawat yang menembaki alien tersebut sampai mati. Sehingga mereka semua selamat. Dan mereka berempat pun pergi menggunakan sepeda untuk pergi ke JPL. And we'll get him up to speed. Gotcha. All right? Alex, you're already doing it. Tetapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan para tentara. Di situ Alec menjelaskan semuanya dan memberikan kunci kepada Kapten Hawking untuk segera diberikan ke Dr. Fielding yang ada di JPL. Dan Kapten Hawking mengucapkan terima kasih kepada mereka karena memang semuanya lagi mencari kunci tersebut untuk menyelamatkan dunia dari alien. Tiba-tiba para alien datang lagi menyerang. Dan di situ Kapten Hawking terjebak kakinya oleh benda sehingga dia tidak bisa bergerak. Dan dia memberikan kuncinya lagi kepada Alec. Padahal baru juga mereka berempat bebas dari tugasnya. Sekarang harus jalanin tugas lagi. Ya ampun. Mereka berempat pun bergegas pergi. Dan mereka menemukan sebuah mobil. Dan di situ, Jen-Jen yang membawa mobil tersebut. Tiba-tiba, para alien datang dan berada di atas mobil yang mereka naiki. Dan mereka meloncat keluar. Disitulah alien itu terbawa mobil sampai terjatuh. Akan tetapi kunci yang ada pada Alec malah tertinggal di mobil. Sampai akhirnya Darius memberanikan diri untuk mengambil kuncinya sendirian. Tetapi setelah selesai mendapatkan kunci, Darius malah diam sejenak. Padahal mah langsung aja lari. Jadi greget. What? I got it! Dan ujung-ujungnya Darius terkena cakaran alien. Untungnya tidak terjadi luka yang serius. Pada akhirnya mereka berempat pun sampai di JPL walaupun harus susah payah dan bergegas pergi mencari Dr. Fielding. Those things burn hotter than the surface of the sun. Look, man, all we got Di situ Dr. Fielding ternyata sudah mati dan mereka menjadi putus asa. He's dead, guys. Pada saat yang bersamaan mereka mendengar suara dan suara itu berasal dari sebuah monitor. Tetapi orang yang ada di dalam monitor itu berbicara. Kalau ini semuanya sudah berakhir walaupun Alec memegang kuncinya. Karena Dr. Fielding sudah mati dan orang yang bisa memecahkan kunci itu hanya Dr. Fielding, tetapi Alec tidak mau menyerah karena masa sih udah capek-capek semuanya sia-sia. Dan di situ orang yang ada di monitor pun memberi cara untuk pergi ke ruang bawah tanah agar menyalakan listrik darurat secara berurutan dan dikasih jeda selama 4 detik. Dan yang pergi hanya Jen-Jen. Dan disinilah kita mengetahui bahwa yang selama ini dibawa Alec adalah kunci yang berisi titik koordinat induk alien. Pada awalnya, pemerintah dunia mau meluncurkan Excalibur ke titik koordinat tersebut, agar dapat menghentikan semuanya. Untuk Excalibur sendiri adalah suatu proyek pemerintah untuk menembakkan suatu rudal-rudal yang ada di Rusia. Singkatnya, jika ingin alien berhenti menyerang bumi, maka harus menjatuhkan induknya terlebih dahulu. Dan di sini mereka membagi tugas masing-masing. Jen-Jen pergi ke belakang dan Alec ke atap untuk menyetel parabola, agar pancarannya tepat menuju titik koordinat. Actually, wait. Don't tell her I love her. Just tell her I was into her. Sementara Darius dan Gabriel tetap berada di monitor untuk menembakkan Excalibur dengan bantuan orang yang ada di layar monitor. Dan akhirnya mereka bisa mengaktifkan Excalibur. Yeah, the computers are working. Excellent. It's on. Now insert the... Where are they? I don't know. Jen-Jen, Darius, dan Gabriel, mereka keluar duluan. Akan tetapi, Alex masih berada di dalam karena dikejar alien. Dia masuk ke suatu ruangan
Tetapi alien itu juga masuk ke ruangan tersebut, dan sempat terjadi ketegangan. Sampai akhirnya, Alex tidak sengaja menembak roket yang ada di ruangan tersebut, dan akhirnya alien terbakar oleh api yang ditimbulkan roket tersebut, sampai mati. Tetapi, masalah masih terjadi karena Alex trauma dengan api. Pasalnya, ayahnya Alex meninggal karena kebakaran di rumahnya, dan di situ bayangan ayahnya seketika muncul untuk menyemangati Alex agar bisa keluar dari kobaran api tersebut. Sampai akhirnya Alex berhasil keluar, dan ketiga temannya pun bahagia karena Alex selamat. Di akhir video, mereka semua melihat ledakan di atas awan yang bertanda bahwa kapal induk alien telah meledak oleh Excalibur. Dan misi mereka semuanya berhasil, dan film pun berakhir. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan nantikan video-video kita selanjutnya ya. See you.